Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aflah Ayub. Saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Perancangan Media Pembelajaran Berbasis Game Online pada mata pelajaran Elektronika Dasar di SMK Negeri 4 Jakarta untuk mata kuliah Metodologi Penelitian. Penggunaan media pembelajaran pada bidang pendidikan akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Rasa ketertarikan dan semangat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran menjadi penentu keefektifan media pembelajaran yang digunakan. Untuk menarik rasa ketertarikan siswa, diperlukan kreativitas guru dalam mengolah pembelajaran menjadi menarik, serta penggunaan media pembelajaran yang tidak membuat siswa menjadi bosan. Di zaman ini, dunia digital meningkat sangat pesat dan penggunaannya dalam dunia pendidikan sudah tidak jarang lagi. Penggunaan laptop dan handphone saat pembelajaran di kelas dapat membantu siswa dalam mencari materi yang tidak dipahami secara lebih dalam. Tetapi penggunaan media digital ini sangat jarang digunakan oleh pihak guru di sekolah dan membuat pembelajaran menjadi membosankan sehingga siswa merasa kurang semangat untuk belajar. Kurangnya semangat siswa dalam belajar membuat keinginan mereka untuk bermain game semakin besar, yang nantinya dapat menutupi rasa bosan yang dialami mereka saat pembelajaran tersebut. Munadi menyatakan bahwa media merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Penyampaian materi pembelajaran menurut hasil penelitian dari Elvira Taufida menunjukkan efektivitas belajar menggunakan media pembelajaran mencapai persentase 86%. Hasil telaah penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran sangat efektif untuk membantu penyerapan materi dalam pembelajaran. Untuk membangun rasa semangat dan keinginan siswa dalam belajar, media pembelajaran game online dapat digunakan. Permainan daring atau online game adalah permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Game online dapat menggunakan website yang terdapat pada handphone atau laptop yang telah tersambung oleh jaringan internet, sehingga siswa tidak akan bosan dan terus merasa tertantang untuk menyelesaikan quest yang ada di game tersebut. Media pembelajaran game online ini dapat digunakan untuk siswa kelas 10 SMK Negeri 4 Jakarta pada mata pelajaran Elektronika Dasar yang membutuhkan arahan dan gambaran jelas mengenai jurusan yang mereka hadapi, serta melatih dan mengasah kemampuan dasar mereka mengenai mata pelajaran Elektronika Dasar. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apakah media pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan semangat siswa? 2. Bagaimana efektivitas media pembelajaran menggunakan game online pada mata pelajaran Teknik Elektronika Dasar? Ketiga, bagaimana cara mendorong semangat siswa dalam belajar elektronika pada mata pelajaran Elektronika Dasar? Kemudian, pembatasan masalah dalam penelitian agar penelitian terarah dan efisien adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan game online berbasis website sebagai media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Yang kedua, pembatasan mata pelajaran Teknik Elektronika Dasar sampai komponen-komponen elektronika, rangkaian seri dan paralel, dan kemudian hukum Kirchhoff. Kemudian berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana merancang game online berbasis website sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Elektronika Dasar. Kedua, bagaimana efektivitas pembelajaran Elektronika Dasar menggunakan media pembelajaran game online berbasis website. Adapun tujuan yang diadakannya penelitian ini adalah untuk merancang media pembelajaran game online berbasis website pada mata pelajaran Elektronika Dasar. Dan kedua adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran Elektronika Dasar menggunakan media pembelajaran game online berbasis website. Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah. Dan sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang. Sehingga pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi, pesan,
antara sumber pemberi pesan dan penerima pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Di samping sebagai sistem penyampai atau pengantar, media yang sering diganti dengan kata mediator. Dengan istilah mediator, media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar, yaitu siswa dan isi pelajaran. Ringkasnya, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Sedangkan, media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Media pembelajaran memiliki fungsi secara umum, yaitu menarik perhatian siswa, memperjelas penyampaian pesan, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, menghindari kesalahan tafsir, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa, dan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Elektronika dasar. Elektronika adalah ilmu yang hanya mempelajari tentang alat listrik dan arus lemah yang dioperasikan caranya dengan mengontrol aliran dari elektron atau partikel yang bermuatan listrik di dalam suatu alat. Contohnya seperti komputer dan peralatan elektronik, semikonduktor, termokok, dan lainnya. Komponen-komponen di elektronika biasanya berupa suatu alat atau benda, bisa menjadi bagian dari pendukung rangkaian elektronik yang berfungsi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Intinya, ia bisa membantu. Elektronika dasar adalah mata pelajaran elektronika yang terdiri dari komponen elektronik minimal yang merupakan bagian dari peralatan elektronik sehari-hari. Komponen elektronik ini meliputi resistor, transistor, kapasitor, dioda, induktor, dan juga transformator. Didukung dengan baterai, mereka dirancang untuk bekerja di bawah hukum dan prinsip fisika tertentu. Elektronika dasar juga menyangkut pengukuran tegangan, arus aliran elektron, dan sirkuit kerja yang dirakit. Game online. Permainan daring atau online games adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan yang biasanya digunakan adalah jaringan internet dan yang sejenisnya, serta selalu menggunakan teknologi yang ada saat ini, seperti modem dan koneksi kabel. Biasanya, permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online, atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Sebuah game online bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan tertentu. Ada jutaan game yang ada di dunia maya saat ini, mulai dari game yang sangat simpel hingga yang kompleks, rumit, dan bahkan mempertaruhkan uang virtual. Game online pun banyak dibedakan dari beberapa aspek. Adapun tempat dan waktu penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta pada Desember 2020. Kemudian, untuk metode pengembangannya, di penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D. Metode penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang menghasilkan produk dan produk yang dapat dibuat akan diuji kelayakannya. Sugiono menjelaskan, Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, serta menguji keefektifan produk tersebut. Langkah-langkah penelitian menurut Sugiono, adapun yang pertama adalah potensi dan masalah, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima perbaikan desain,
Yang keenam, uji coba produk. Yang ketujuh, revisi produk. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. Yang kesembilan, revisi produk. Dan yang kesepuluh, pembuatan produk massal. Adapun sasaran produk di penelitian ini adalah siswa kelas 10 di SMK Negeri 4 Jakarta. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket. Yang kedua adalah observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Sekian pemaparan proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.